8 manfaatnya zikir ya. Masya Allah. 8 manfaatnya zikir. Keuntungannya orang zikir itu apa, dunia akhiratnya itu apa? Oh, ya. Nggih. Yang saya singkat menjadi S3 hebat. S3 hebat. Ya. Masya S3 hebat, yaitu keuntungan 8 keuntungan zikir. Nggih. Apa itu? S3 toh? Nggih. 1 sambung. Nggih. Nanti akan saya jelaskan per poinnya. Iya, Pak. 1 sambung, 2 sanjung, Nggih. yang ketiga selamat. Ya, S3 toh. Terus Nggih. apa? Terus S3 hebatnya. hebat itu hanya itu hidup. Nggih. E-nya itu emas. B-nya itu benteng. A itu awan. Nggih. Kemudian T-nya itu tenang. Berapa itu? Ada 8, Bro. 8 itu keuntungannya zikir. Lama saya memikirkan yang sikat. Masya Allah. Kemarin saya peroleh ketika saya merenung di hotel di Malang untuk acara MTQ itu, merenung ini apa yang enak yang mudah diingat itu. Soalnya saya sendiri kalau sudah baca itu terus kalau saya suruh menyebut sendiri ya lupa juga. Lupa juga ya. Kalau seperti ini lebih mudah diingat ya, Bro. Apa tadi? S3 hebat. Satu ada sambung. sambung. Kemudian ada sanjung ya, Bro. sanjung Ya. Oke. Kemudian selamat ya, Bro. Selamat. Hidup, Kemudian emas, benteng, awan, tenang. dan tenang. Enak menjelaskan. Masya Allah. Ya. Mudah diingat ya Allah. Baik, saya akan menjelaskan dulu. Zikir itu artinya adalah ingat atau menyebut, ya, itu. Ingat Allah. Zikir itu ingat. Ingat. Nah, Allah memerintahkan kita untuk menyebut yang banyak, menyebut nama Allah yang banyak. Jadi zikir itu kalau sekarang saya makan kue lalu saya ingat Allah. Ingat Allah, ini dari Allah. Sudah, itu namanya zikir. Oh, Masya Allah. Selama ingat Allah itu zikir. Zikir. Ya. Kemudian kalau saya makan atau melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Allah. Ingat Allah plus bibirnya bergerak. Atau saya tidak menyebut, tapi saya makan yang halal. Saya berpikir gini, ini halal apa enggak ya, gitu. Ya, itu berarti sudah zikir. Walaupun nggak menyebut ya, Bro. Walaupun enggak menyebut. Jadi zikir itu bisa lisan, bisa hati, bisa tindakan. Nah, itu. Jadi kalau kita sebelum bicara hati-hati supaya enggak salah, ya, itu ya sudah zikir, itu namanya. Zikir melalui perbuatan. Jadi zikir melalui apa? Perbuatan. Ya, pertama tadi melalui lisan, hati dan ya, perbuatan. Oke. Lalu zikir itu dengan lisan tanpa hati dapat pahala. Tetap dapat pahala. Dengan lisan tanpa hati. Iyalah, seperti kan kita sholat tanpa hati, tanpa tahu maknanya toh. Dapat pahala. Masya Allah. Kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngerti? Enggak ngerti. Enggak. Ya, itu pahala. Ya. Lalu di dalam hati saja dapat pahala. Melihat ada orang yang, mohon maaf, itu ada yang enggak punya kaki sama sekali, ya, kemudian kita ingat, ya Allah, orang seperti itu berikan kemuliaan dunia akhiratnya. Loh, itu berarti itu ingat Allah. Masya Allah. Syukur ya Allah. Kenapa saya ini mengeluh padahal saya sudah punya kaki, lah itu zikir. Ya. Masya Allah. Ya. Nah, dapat pahala. Bagaimana kalau lisan dan hati? Ya pasti lebih banyak pahalanya, ya kan? Pasti lebih banyak pahalanya. Oke. Nah, sekarang zikir itu apa saja, bacaan apa saja, tidak ada ketentuan.
Tidak ada ketentuan. Nggak ada kekhususan ya, Prof? Nggak ada. Kalau di dalam sholat memang ada kekhususan. Ya kalau Subhana rabbiyal azim waktu ruku ya waktu ruku itu tidak boleh, kemudian Fatihah di situ haram. Nah gitu loh. Tapi kalau selain itu boleh. Nah, yang tidak boleh di toilet. Zikir itu tidak boleh. Kalau lisan. Oh, kalau lisan, hanya lisan saja ya, Prof ya. Nah, lisan. Tapi sehingga kalau kita itu di dalam waktu di toilet kita sakit, ya kemudian kita menyebut ya Allah, tidak boleh. Harus dalam hati saja. Ya. Masya Allah. Atau kita ternyata menggunakan kalung ada nama Allah, nama Rasulullah, tidak boleh. Di dalam toilet nggak boleh? Ya, tidak boleh. Itu dilepas dulu. Dilepas dan tidak boleh dimasukkan saku. Nggak boleh masukkan saku. Loh kan sama saja. Berarti kan ke toilet bawa nama Allah dan nama Rasulullah. Oh, Masya Allah. Nggak boleh, harus di luar lah. Ini kan berarti rawan. Di luar di mana ada emas? Ya lebih baik tidak perlu. Tidak perlu. Jangan menggunakan apa itu kalung atau apa saja yang ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Oke ya, lebih baik tanpa itu. Toh saya kira Allah tidak senang kalau kita menggunakan itu di toilet. Sering kali lupa lah. Ya. Gitu. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang zikir hanya Allah, tidak sampai alhamdulillah, tidak sampai ini. Ya sudah, itu zikir sudah. Allah, Allah, ya sudah. Allah. Nah kalau di toilet tadi itu gimana kalau keperucut ya? Terlanjur apa itu tidak sengaja, tidak apa-apa kalau tidak sengaja. Seperti kita, saya yakin yang biasa menyebut nama Allah bisa saja itu tidak sengaja itu terucap. Saking nikmatnya atau saking sakitnya, Masya Allah, 4 hari tidak bisa BAB ya, tidak bisa BAB kok sekarang bisa. Alhamdulillah. Lah, tidak boleh. Tapi kalau terucap tapi tidak sengaja tidak dosa. Karena sudah kebiasaan ya. Lalu apakah ada hitungannya? Kalau dalam sholat ada hitungannya. Tapi juga ada yang ada hitungannya, ada yang enggak. Seperti Nabi mengatakan, ucapkanlah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapkan itu tiga kali, pagi dan sore. Lalu ketika selesai sholat ya, subhanallah berapa kali? Subhanallah selesai ada 3 kali, 7 kali, Bro. Setelah sholat itu subhanallah, alhamdulillah, Allah 33 itu. 33 berarti ada hitungannya toh? Iya, ada hitungannya. Ya, itu hal hitungannya. Selain itu ya sudah. Selain itu selain ada yang ketentuan dari Rasulullah tadi itu bebas saja. Oh, enggak ada aturannya, Prof ya. Enggak ada. Maunya bagaimana kalau saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu 1000 kali boleh. Tapi jangan sekali-kali menyebut bahwa saya membaca 1000 kali karena disuruh Rasulullah. Paham toh? Yang ada dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, ya Allah, kamu wahai manusia, kamu itu zikirnya Allah kepada yang banyak. Yang banyak ya. Dan ucapkan subhanallah pagi dan petang hari. Masya Allah. Sudah ya? Itu zikir. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan? Yang soal zikir yang masih belum jelas. Artinya tidak ada ketentuan, ada zikir yang khusus angkanya dan ada yang tidak ya, ada yang khusus angkanya, berapa kali ada. Kan gitu toh. Kemudian ada yang tidak ada. Ya kan? Seperti zikir itu kan ada subhanallah. Rukuk subhana rabbiyal azim berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tapi mamanya itu dibaca 7 kali ya boleh. Tapi memang ada angkanya ada. Masya Allah. Ya, ada yang tidak ada aturan. Kemudian jenisnya apa? Tidak ada.
Jenis zikirnya itu loh. Apakah alhamdulillah atau itu enggak ada umumnya Pak. Tapi juga ada ketentuannya. Kalau zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti kapan? Itu pas Idul Adha sama itu. Ditentukan waktunya toh? Iya, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Masya Allah. Ada yang tidak ada, bebas. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan soal itu, saya lanjutkan tentang manfaatnya, keuntungannya apa? Orang zikir itu, ya, paham toh? Prof. Keuntungannya saya singkat menjadi tadi itu ada 8. Apa? S3 hebat ya Prof ya. Satu apa? Sambung. Sambung itu artinya ucapan kita itu sambung kepada Allah. Berarti hubungan kita itu tidak off. Sinyalnya Allah dengan kita itu sambung gitu loh. Sambung. Lah kalau manusia itu sudah sambung dengan ini, Masya Allah, itu baik sekali. Manusia sebagai hambanya selalu sambung. Masya Allah. Kan? Selalu sambung. Tahu sambungnya gimana, Prof? Kenapa? Ya diberitahu Allah ini. Kita harus gimana tandanya nggak ngerti saya. Cuma yang jelas bahwa sambung. Sambung artinya terhubung antara makhluk dan Al-Khaliq, itu sambung dengan memanggil tadi itu. Ya Allah, oh, sambung. Tersambung. Oh, kita ini tersambung hati kita dengan ibu kita saja sudah seneng loh, ya. Ya. Masya Allah. Kamu kemarin sakit ya? Iya. Ibu rasanya kok was-was, kenapa? Betul sakit. Nah, ada apa ya? Itu sanjung. Itu sambung. Yang kedua, sanjung ini, Prof. Sanjung. Sanjung itu artinya orang yang menyebut nama Allah itu disanjung oleh Allah. Masya Allah. Disambung. Coba lihat surat Al-Baqarah 152. Surat Al-Baqarah 152. Ya, Prof, ya. Al-Baqarah 152. Di situ ada apa bunyinya? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ganti ingat kamu. Masya Allah. Sambung toh? Sambung. Sambung. Jadi Allah, Anda menyebut Allah, Allah menyebut itu. Ini sanjung. Di dalam hadis itu ada yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Itu dikatakan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakaroni. Nah, jadi gini, wa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika orang itu menyebut aku, Allah sendiri, aku juga menyebut dia sendiri. Oh, Masya Allah. Wa in dzakaroni fi malain. Nah, ini keuntungannya ini ya. Dan jika dia menyebutku itu dalam kelompok beberapa orang, maka aku akan menyebut di langit sana di depan rombongan malaikat. Masya Allah. Loh. Berarti apa ini? Sanjung. Masya Allah. Nah, kalau ingin disanjung Allah kan gampang. Di mana itu? Tidak harus di Mekah, tidak harus di Madinah, tidak harus di masjid, dimanapun. Kalau kita itu menyebut nama Allah di mobil, ayo kita baca ya, doa sama-sama ya. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana, itu menyebut nama Allah. Nah, Allah kemudian menyebut di langit, orang namanya A, B, C, D ini sedang berzikir nama Allah. Ya, seneng disebut. Ya. Disanjung. Wong kita ini disanjung oleh presiden di mana? Di IKN. Disebutkan namanya. Disebut. Yang hadir di sini Saudara Ishak. Alhamdulillah. Meliput dari suara dari radio Al Victor, meliput, seneng. Disebut. Sanjung. Yang ketiga apa? Selamat. Selamat. Apa artinya selamat ini? Selamat ini artinya karena
dia menyebut nama Allah karena hatinya, otaknya itu isinya Allah, maka setan tidak bisa masuk. Oh, Masya Allah. Ya udah bisa lah. Sekarang rumah sudah dipenuhi tentara, ya, penjaga, tidak bisa masuk. Maling-maling itu nggak bisa masuk. Nggak bisa lah, selamat. Ya Allah, selamat. Makanya dulur semuanya sering-seringlah menyebut nama Allah. Terserah. Alhamdulillah, astagfirullah, sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu pokoknya sedikit-sedikit begitu. Assalamualaikum juga termasuk zikir. Ya waalaikumsalam warahmatullahi, kan ada warahmatullah. Mudah-mudahan kamu diselamatkan Allah loh. Ya zikir itu. Kalau ketemu orang nanti di kamar zikir assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Selamat ya. Sambung. Jadi karena hatinya itu sudah penuh dengan nama Allah, setan tidak bisa masuk. Ya Allah, Masya Allah. Berbanyak di mobil, di kendaraan, ya pelan-pelan, yang bagus kendaraan. Nah sudah motor, kemudian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dihayati. Bagus, oke? Terus apa lagi? Yang keempat, hidup, Prof. Hidup. Dalam hadis-hadis Nabi itu ada dikatakan ya, perumpamaan orang yang menyebut nama Allah. Ingat, Allah dengan orang yang tidak menyebut nama Allah itu seperti orang hidup dan mati. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita tidak menyebut nama Allah ya mati. Bangkai. Astagfirullah. Sampai tapi kali kita menyebut nama Allah hidup. Makanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan antara zikir dan hati bagaikan ikan dan air. Artinya? Artinya bagaimana, Bro? Kalau nggak ada ikan, nggak ada air, iya, Mat. Ikannya mati apa hidup? Ya seperti itu. Masya Allah. Jadi hati yang tidak ada nama Allah di situ mati. Tapi kalau ada Allah hidup. Allah ya Karim. Hidup. Makanya tidak boleh kita mengolok-olok orang di itu zikir tak, jangan gitu di pojok. Ngerti atau kamu udah ngerti? Enggak boleh begitu. Jangan-jangan dia disayangi Allah daripada kamu. Ya Allah. Kamu itu sudah tidak zikir, ngolok-ngolok orang. Ya, sudah mati menghina gitu. Jadi selamat kalau orang itu zikir, itu apa keuntungannya? Karena sibuk menyebut nama Allah, dia nggak sempat lah menyebut tentang kejelekan orang. Ya Allah. Allah. Oke, apalagi? Yang kelima ini emas, Pak. Emas. Nabi itu pernah mengatakan, ada sahabat mengatakan, pokoknya bisi-bisi itu, wah emas itu mahal ya. Itu emas itu mahal. Emas itu mahal. Lalu Nabi dengar apa? Mereka mengatakan, kalau ada yang lebih mahal, kita cari lah. Di mana itu? Nabi mengatakan, ada. Apa Nabi? Yang lebih mahal dari emas? Ada. Apa itu? Lisanun dzakirun. Ya. Lidah yang selalu menyebut nama Allah. Ya Allah. Masya Allah. Melebihi emas ya. Emas. Emas sekarang kan mahal harganya tuh. Iya. Itu. Lebih mahal ini. Zikir ya. Lebih mahal kalau Anda itu menyebut nama Allah. Masya Allah. Salawat Nabi bersama-sama. Pengajian bersama-sama itu zikir sama. Pengajian itu zikir. Itu termasuk zikir hati, lisan, perbuatan atau? Ya zikir kalau mendengarkan kan berarti zikir hati. Oh, Masya Allah. Yang ngaji, yang memberi pengajian zikir lisan. Dan hati. Apalagi
Yang ke-6 ini Prof, benteng. Benteng. Ini orang yang hatinya itu ada nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ya doa. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Lah zikir itu. Masya Allah. Oh, nama Allah kok. Allah, 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 Allah. Allah, 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 ya zikir itu. Nah, orang yang zikir itu seperti dia ini sedang dipagari oleh tentara, seperti dia masuk ke benteng. Ya. Maka dikatakan di dalam kisah Nabi Yahya itu dikatakan orang yang zikir itu seperti orang yang lari dikejar musuh lewat gang-gang, ternyata gangnya itu buntu. Nggak ada jalan keluar. Nggak ada. Ya, Masya Allah. Mau kemana? Pasrah, Bro. Ya kan? Lah saat itulah kemudian Allah kemudian memasukkan orang itu ke dalam benteng. Yang ngejar nggak bisa masuk. Benteng. Sudah. Benteng mal. Kita ini cari selamat sudah itu insyaallah Allah. Sudah. Oke, lanjut. Yang ke-7 awan. Awan. Dalam hadis Nabi itu dikatakan orang yang berzikir, nyebut nama Allah, kemudian tiba-tiba kok keluar matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca, menangis. Masya Allah. Karena takut besok kalau mati diapakan oleh Allah ya gitu. Ya Allah. Takut ya Allah, nanti gimana ya Allah. Atau ya Allah ini pokoknya sampai meneteskan air mata atau enggak sampai menetes tapi berkaca-kaca kan mau ada air matanya. Kata Rasulullah, besok pada hari kiamat dia akan dipayungi Allah. Semua orang mengatakan panas, panas, panas. Dia mengatakan dingin, dingin, dingin. Karena ada payung lah. Payung itu bisa saja macam-macam. Bisa saja awan yang didekatkan di dekat kepala dia. Matahari kan sudah dekat. Masya Allah. Awan. Di padang mahsyar ini ya Prof ya. Iya. Benteng kemudian awan. Masya Allah. Yang terakhir apa? Tenang ini Prof. Iya tenang. Pasti. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd itu ya. Ketahuilah bahwa zikir dengan Allah itu, zikir Allah itu hati menjadi tenang, damai, senyum, senang. Mengapa? Ya karena dia merasa bahwa ia sudah dekat dengan Allah yang serba maha. Masya Allah. Iya toh? Iya Prof. Kamu kok kelihatan tenang? Entah kenapa tidak tenang? Mau di sebelah saya ini ada Allah yang mengatakan kamu butuh apa saja minta saya beri. Kamu kalau diancam orang ya sebut namaku kau saya lindungi. Kurang apa? Ya Allah. Kamu ingin perubahan? Saya sanggup merubah. Kamu yakin? Ya yakin. Yakin. Senang. Ya sudah pokoknya tenang hidupnya. Yakin bahwa Allah itu kemudian loh ini kok kamu ini kok musibah seperti ini ya tidak apa-apa untuk keputusan Allah, tenang saja. Nggak bisa kita mengikuti irama keputusan Allah itu nggak bisa, nggak nyampe lah gitu ya, nggak nyampe. Kamu jatuh ya iya. Dengan siapa? Ya dengan istri, Pak. Anak saya juga jatuh semua sudah mondar. Itu. Lalu kamu sedih apa? Ya sedih. Ya sedih Pak, ini tangan putus, saya kerja saya tidak jelas ini gini. Tapi sehari kemudian hilang kesedihannya. Karena kalau dia tidak jatuh,
dia sudah masuk ke tempat pemandian yang air panas itu, yang di situ tanah longsor dan mengubur ratusan orang. Ya Allah, Masya Allah. Kamu sakit ya, patah? Alhamdulillah, umpamanya enggak patah, enggak jatuh, enggak patah, itu saya sudah sampai di sana dan saya terkubur di situ. Masya Allah. Jangankan tertolong, cari mayatnya aja enggak ketemu. Nggih. Cari mayatnya saja tidak ketemu. Nggih. Nah, itulah ya pendengar radio yang sangat saya hormati ya, tentang manfaat zikir itu ada 8. Ayo, ada disingkat apa tadi, Mas? S3 hebat, Prof. S3 hebat. Iya. S3 Hebat. wong tidak singkatan saja sudah. Kamu kuliah di mana? S3. Hebat kamu. Wah, tanpa singkatan aja sudah hebat. Apalagi kalau ini singkatan dari S1 sambung, 2 sanjung, 3 selamat. Hidup hebat, hidup emas, benteng, awan dan tenang. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Ya. Masya Allah.